Perkenalkan, nama saya Fikran Maulana. Saya lahir di Medan 14 Oktober 1997 dan saya merupakan baru saja wisuda dari jurusan Administrasi Pendidikan untuk program sarjana. Untuk wisudawan terbaik itu dari tahun ke tahun yang biasanya Fikran ketahui itu dilihat dari nilai indeks prestasi kumulatif. Jadi Fikran dinobatkan kemarin sebagai wisudawan terbaik itu dilihat dari IPK yang Fikran dapatkan selama kuliah itu 3,99. Didukung dengan yang aspek lainnya seperti Fikran juga merupakan mahasiswa berprestasi Universitas Negeri Padang tahun 2019 dengan peringkat 3. Tepat di tahun 2018 saya mencoba mendaftarkan perlombaan untuk ajang debat nasional yang diadakan oleh IPDN Sulawesi Utara hari itu, dan ketika sudah mengirimkan ternyata dari esai yang saya kirimkan sama kelompok itu diterima dan dinyatakan lulus untuk sebagai peserta lomba debat. Dan hari itu saya berangkat sama tim bertiga ke Sulawesi Utara, tepatnya ke Manado di kampus IPDN di Tampusu. Dan yang mengejutkan lagi hari itu karena di situ seluruh Indonesia ada Universitas Gadjah Mada dan beberapa universitas top lain yang ada di sana. Kami UNP merupakan salah satu tim yang masuk di top 5 yang dari Pulau Sumatera, selebihnya itu dari Pulau Jawa, di mana nomor 1 itu dapat dari UNS, nomor 2 UGM, nomor 3 itu IPB, nomor 4 IPB, dan nomor 5 Universitas Negeri Padang. Saya dengan dan selang itu saya mengikuti lomba debat tingkat fakultas, tingkat jurusan, dan alhamdulillah terus mendapatkan juara. Indah kayu pun janjang di kapiang demi anak. Jadi makanya di sini sepahit-pahitnya kalau untuk pendidikan kami tetap support. Jadi itu supaya cita-citanya ini apa yang dia cita-citakan didapatnya. Jadi raihlah mimpimu. Raihlah mimpimu setinggi-tingginya, tetapi jangan lupa ke bawah. Setinggi-tingginya terbang pasti bangau itu baliknya ke kubangan juga kan. Jadi ingatlah, setelah tinggi juga ingat ke bawah supaya terjatuh itu tidak akan menakutkan. Bagi saya memang sangat luar biasa sekali ya dukungan dari universitas sendiri. Saya mau coba menghubungkannya itu dengan prestasi akademik saya, di mana prestasi akademik saya ini hampir setiap harinya dalam seminggu itu minimal itu ada 3 atau 4 kali saya ke perpustakaan itu untuk mencari referensi tugas saya. Dan itu pun juga dibantu dengan adanya sistem OPAK. Dan OPAK itu adalah ketika kita tidak mau mengantri untuk mencari nomor atau kode buku di perpustakaan, kita bisa mencari di rumah dan kita tinggal ke perpustakaan saja untuk mencari bukunya saja, dan itu bisa dipinjam juga bukunya. Dan itu menambah dan mendukung dari akademik saya selama saya berkuliah karena saya mendapatkan referensi buku dari perpustakaan. Bagi saya pendidikan itu sangat penting. Sebenarnya pendidikan itu kita dapat belajar itu sesuai dengan moto dari Universitas Negeri Padang, alam tak kambang jadi guru. Kita bisa belajar kemana saja sih sebenarnya. Dengan alam pun kita bisa belajar. Namun dengan pendidikan saat ini yang bagi saya sendiri itu sudah menjadi sebuah kebutuhan yang pokok bagi warga negara Indonesia. Bukan warga negara Indonesia saja, tapi seluruh dunia. Bahwasanya dengan pendidikan ini yang paling pentingnya itu adalah bukan berarti menciptakan orang-orang yang nantinya berpikir tapi tidak berpendidikan, dalam artian dengan pendidikan kita itu diasah nantinya agar bagaimana mampu memberikan sebuah kontribusi untuk negara. Terutama dengan saya di jurusan Administrasi Pendidikan itu berhubungan bagaimana nantinya proses bagaimana merancang sekolah, bagaimana keputusan sekolah, karena kan di mata kuliah yang disusun di Administrasi Pendidikan itu berhubungan dengan bagaimana sih manajemen sekolah yang baik. Nah, sehingga dengan adanya mata kuliah tersebut nantinya diharapkan akan mampu terpakai ketika kita di dunia kerja atau sesuai dengan jalur yang kita lakoni lah setelah kita lulus nanti. Saya sangat berharap untuk menjadi dosen. Dalam artian di sini saya
ingin menerapkan benar-benar bahwasanya fungsi pendidikan itu bukan hanya sekedar untuk mengajar saja. Karena kalau untuk mengajar saja, fungsi mendidiknya itu yang jadi berkurang jadi di sana ibaratnya. Karena kita tahu bahwasanya di dalam salah satu mata pelajaran yang saya dapatkan pun itu kita mulai pembelajaran itu dari learning to know, belajar untuk mengetahui, lalu kita learning to do, lalu learning to be, lalu learning to live together, bagaimana hidup bermasyarakat, dan ditambah dengan salah satu kita belajar learning to believe in God, bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan, itu yang ada di Indonesia.